Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim, siapa yang berkata bismillahirrahmanirrahim, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala minnatil Islam, wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairil anam, Sayyidina Muhammadin khairil anam, wa ala alihi wa ashabihi al-a'immatil a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Baik. Hari ini kita masuk ke bab asalis. Bab asalis fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memang ini babnya bab tentang bismillah, ya, maka diawali dengan bismillah. Tadi udah baca bismillah semua? Nah, mari kita menyelami bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitan kama yadzubur rasasu 'alan nar. Ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba. Ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba, yaqulu, berkata. Abdin itu hamba. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Illa zaba syaiton, kecuali akan meleleh setan, kama yazubur rasasu, sebagaimana melelehnya timah, alan nar, di atas api, ya. Jadi kalau kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka syaitan itu akan meleleh sebagaimana melelehnya timah yang dibakar. Kalian pernah lihat timah? Pernah? Plastik pernah lihat? Plastik meleleh juga kan kalau dibakar, ya. Lilin pernah lihat? Lilin juga meleleh. Nah, begitulah syaitan akan meleleh ketika kita bacakan bismillah. Ingat, baca bismillahnya dengan hati, ya. Jangan hanya sekedar basmalah yang diucapkan dari mulut. Karena baca bismillah saja, dengan basmalah saja, itu bisa mempengaruhi segala-galanya, ya. Kullu zibalin la yubda'u bi bismillah bahwa akto, setiap perbuatan yang tidak diawali dengan bismillah maka tertolak dia, putus, ya, nggak bisa, nggak dapat apa-apa dari Allah. Bahkan motong ayam pun kita nggak baca bismillah, ayam yang halal jadi haram. Kemudian potong sapi yang harganya 50 juta, kita potong nggak baca bismillah, sapinya jadi haram. Kalian mau nikah, nggak baca bismillah, nggak jadi, pernikahan batal. Iya. Jadi nggak ada, setiap perbuatan itu nggak akan bisa diterima oleh Allah kalau nggak pakai bismillah. Syaratnya bismillah kalau bisa resapi maknanya, gitu ya. Resapi makna bismillahnya, jangan sekedar di mulut aja bismillahirrahmanirrahim, tapi di hati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus sebut begitu. Jangan cuma di mulut. Karena banyak fadilahnya tuh, banyak orang-orang yang sudah membuktikan dengan hanya bismillah ada sembuh dari penyakit, ya. Dengan baca bismillah ada dikisahkan itu suami istri, ya, suami istri, istrinya rajin baca bismillah. Si suaminya
jahat, ya, pengen nguji si istrinya, kenapa ini orang istri saya ini baca bismillah melulu. Akhirnya lagi masak, diambil itunya, pancinya, ya, berasnya yang lagi dijirangin kalau bahasa kita lagi dimasak. Kalau sekarang tuh rice cooker gitu ya. Diambil rice cookernya, dibuang nasinya. Ya, pas begitu pulang istrinya baca bismillah terus, bismillah. Ngangkat ini bismillah, ngangkat itu bismillah, bismillah aja. Pas begitu mau ngangkat nasi, gitu. Mau ngangkat nasi tadi nasi itu ditukar pasir sama suaminya. Tukar pasir, begitu disingkap bismillah. Jadi nasi lagi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk menukar nasi yang dituang tadi itu ke empang yang dibuang itu menjadi pasir, dan nasi yang aslinya itu dikembalikan ke dalam wadah. Gitulah cara Allah, ya. Nah, berapa banyak orang dengan bismillah saja bisa sembuh dari sakit perut, ya. Dengan bismillahnya sungguh-sungguh. Kalau kita bismillahnya banyak maksiat, ya. Bismillah kita tuh nggak berbobot, ya. Nggak berbobot. Tapi ya, insya Allah adalah di antara kita mungkin yang bismillahnya sungguh-sungguh, ya. Insya Allah, kalau kita bilang sungguh-sungguh bismillahnya, setan itu dengan bismillah saja dia akan meleleh. Makanya makan baca bismillah. Nggak ikut setan, ya. Nggak ikut setan. Mandi baca bismillah, nggak ikut setan. Kemudian apa lagi? Berangkat baca bismillah. Ngaji baca bismillah, nggak ikut. Ngaji gini, ini diliputi setan juga ini. Ya. Setan apa? Yang niup-niupin mata biar ngantuk, ya. Yang mijitin kaki biar pegel, ya. Yang mukulin belakang biar pegel gitu, ya. Macam-macam, yang ngilik-ngilik hati niatnya, ya, setan tuh begitu. Ngaji. Enak tuh sana tuh, adem, ada kipas angin. Nah, ya. Apapun itu setan dikilik-kilik, ya. Ngaji tuh, ngelihat akhwat. Wah, ngaji tuh, ngelihat ikhwan. Wah, itu kan dikilik-kilik sama setan, ya. Nah, ini lurusin niat. Bismillah. Ya Allah, dengan nama Engkau saya ngaji sungguh-sungguh karena Engkau ingin mendapatkan ilmu. Nah, setan ketika kita bacakan bismillah akan meleleh. Seperti melelehnya apa? Melelehnya apa? Timah. Kemudian yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah seorang hamba mengucapkan bismillahirrahmanirrahim illa amarallah ta'ala al-kiramal katibin. Kecuali Allah akan menyuruh, Allah Ta'ala akan memerintahkan, yaitu malaikat yang mulia yang menulis, ya, kiramal katibin, ini malaikat yang menulis, ya. Ayak tubuh yaitu untuk menulis fi diwanihi. Apa diwanihi ini? Diwanihi ini catatan, ya, catatan amalnya. Arba'ami'ati hasanatin, yaitu 400 kebaikan. 400 arba'ami'ati hasanatin, 400 kebaikan. Subhanallah. Jadi orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Allah akan nyuruh nih Allah akan nyuruh seorang malaikat menuliskan di catatan amalnya 400 kebaikan. Kalau ucapan bismillah sekali doang. Kalau ucapan bismillahnya 10 kali, 400 kali 10 berapa? 4.000, ya. 400 kali 10 berapa? 4.000 kan? Cuma bismillah doang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Makanya orang dulu itu ada yang wiridnya itu, zikirnya itu bismillahirrahmanirrahim doang. Memang bisanya bismillahirrahmanirrahim, ya setiap hari bismillahirrahmanirrahim. Ya. Enggak macam-macam. Selamat. Ya, insya Allah selamat. Jadi segitu aja udah 400 kebaikan. Apalagi kita baca bismillahirrahmanirrahim berkali-kali. Dalam sholat aja berapa kali kita ucapkan? Ya. Berarti kalau kita ucapin bismillahirrahmanirrahim
dalam sehari semalam, katakan satu sholat itu Bismillahirrahmanirrahim, rakaat pertama berapa tuh? Sebelum baca iftitah Bismillah, sebelum baca Fatihah Bismillah, sebelum baca surat pendek Bismillah, ya kan? Ada 3 tuh. Sebelum ruku, doa ruku Bismillah. Berapa kali Bismillah tuh? Kalau seandainya di dalam sholat itu kita membaca 20 Bismillah, ya 20 Bismillah berarti berapa? 20 dikali 400 ya. Berapa? 8.000. Kalau di dalam sholat kan dilipat gandakan lagi. Ya, dalam sholat dilipat gandakan lagi. Ya, jangan malas-malas ngucapin Bismillah, ya. Jangan malas-malas ngucapin Bismillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala Bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min dunubihi dzarrah. Siapa orang yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim marratan, sekali saja. Marratan itu sekali. Lam yabqa min dunubihi dzarratun. Lam yabqa ini tidak akan tersisa. Tidak akan tersisa min dunubihi, dari dosa-dosanya. Dosa orang yang itu yang mengucapkan, ya. Zarratun, walaupun seberat biji zarroh. Artinya apa? Orang yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ini dosanya dihapus tuh, ya. Bahkan nggak ada tersisa dosanya itu sekecil biji zarroh. Bersih berarti, ya. Kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan sungguh-sungguh sekali saja. Ini apa? Diampuni dosa-dosa kita sampai nggak tersisa, gitu ya. Walaupun seberat biji zarroh. Masya Allah. Ini enak banget ya. Kita cuma ngucapin Bismillahirrahmanirrahim doang, dosa-dosa kita diampuni. Biji zarroh itu seperti apa? Biji sawi. Biji sawi, kalau enggak biji ini, biji apa namanya itu, bayam. Biji bayam merah. Biji bayam merah itu kayak sesek. Sesek, tahu sesek? Kan kalau kalian nyapu tuh suka ada tuh sesek tuh ya. Namanya kotoran sesek kecil-kecil. Gitu. Nah, itu sesek. Itu mungkin lebih kecil lagi lah ya. Lebih kecil lagi ya. Itu yang menurut kita kecil segitu. Tapi lebih kecil lagi. Jadi kalau orang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu dosanya diampunin sampai nggak ada yang tersisa sedikit pun gitu, walaupun sekecil biji itu, jarroh itu, nggak tersisa. Subhanallah ya, Bismillahirrahmanirrahim, terus dah kita baca ya, diampuni dosanya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, man kataba Bismillahirrahmanirrahim, siapa yang menulis Bismillahirrahmanirrahim, kemudian fajawada, dia membaguskan, mengindah-indahkan gitu ya, mengelukis-lukiskan, ta'ziman lillah, sebagai pengagungan kepada Allah. Ta'ziman itu sebagai pengagungan kepada Allah. Jadi dia indah-indahin tulisan Bismillah karena dia mengagungkan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa ghufira? Diampuni bagi orang tersebut ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang telah lalu, ya. Dosa yang telah lalu, wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang akan datang.
Ya. Ini dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang diampuni tuh. Maka kita tulis Bismillahirrahmanirrahim dengan bagus tuh di buku kita ya. Atau kita bikin kaligrafi ya. Bagus-bagusin. Pernah nulis bismillah? Pernah. Nulisnya jangan cepat-cepat ya. Kita bagus-bagusin karena kita mengagungkan Allah. Tulis. Nah, ini buat ahli kaligrafi luar biasa ini ya. Kan kita suka lihat tuh ya. Suka lihat ahli kaligrafi nulis bismillah, tempel di kertas atau di plastik atau di kulit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selama bismillah itu masih ada, itu diampuni terus dosa dia itu. Ya. Bismillah itu masih ada terus diampunin itu. Insya Allah ya. Kalian selama kalian nulis di buku bismillah masih ada itu, diampuni dosa kalian. Makanya banyakin nulis bismillah. Ya, sebelum nulis bismillah, tulis bismillahirrahmanirrahim. Ya. Enak banget ya. Enak banget ini kita ini. Bismillah, bahasan bismillah. Jadi dibagus-bagus. Kan suka ada yang hobi itu ya. Bismillahnya didobel gitu ya, kemudian dicoret. Huruf ba-nya kayak gimana, sin-nya gimana, ya. Belajarlah nulis Arab yang bagus. Ada nggak yang tulisannya bagus tulisan Arabnya? Belajar ya. Anak muslim itu paling nggak bisa nulis bismillahnya rapi, bagus. Ya. Satu aja bismillah aja dulu dah, rapihin. Mungkin kalau tulisan yang lain mah masih belum nggak terlalu rapi kali. Tapi kalau bismillah cobalah ya, yang rapihan gitu. Biasakan kalau mau nulis itu atasnya taruhin bismillah ya. Mau nulis apapun, biasakan tulis bismillah dulu di atasnya. Baik nulis di papan tulis, baik nulis di buku ya. Usahakan tulis bismillah dulu. Ya nanti nulisnya nanti, jangan sekarang. Langsung ini mah ya. Tar di rumah boleh ya, dikir-kir ya. Biasakan tulis bismillah dulu di atas buku kita, baru nanti nulis yang biasa ya. Nanti nulisnya langsung demam ya, langsung demam ini, demam bismillah demam. Habis ini. Habis Bapak bacakan fadilah bismillah langsung nulis bismillah semua. Foto semua kirim, Pak. Nih, bismillah Pak, udah saya tulis ya. Iya, nggak apa-apa. Kemarin Bapak bilang la ilaha illallah, demam la ilaha illallah. Nggak apa-apa kan itu bagus ya nggak? Kemudian Bapak bilang di sini di hadis bilang bismillah, sekarang demam bismillah. Nggak apa-apa. Ya. Kan kita di seminggu sekali kan? 1 pekan sekali. Jadi 1 pekan ini kemarin la ilaha illallah, lewat sekarang bismillah 1 pekan. Ayo tulis semua bismillah ya. 1 buku. Insya Allah banyak fadilahnya ya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim, jika menulis ahadukum, salah satu dari kalian itu, idza kataba ahadukum, jika menulis ahadukum, salah satu dari kalian itu, apa yang ditulis? Bismillahirrahmanirrahim. Falyamudda ar-Rahman. Maka panjangkanlah ar-Rahmannya. Ya. Panjangkanlah tulisan ar-Rahmannya. Apanya? Ar-Rahmannya itu yang mungkin mim ke nunnya tuh panjangin gitu ya. Ha ke mimnya panjangin. Ya. Panjangkan ar-Rahmannya. Ar-Rahman, Ar-Rahim ya, panjangkan. Ini satu pengagungan berarti kan? Ar-Rahman Maha Penyayang. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Pengasih, Rahman. Maha Pengasih. Panjangkan karena Allah Maha Pengasih. Siapa aja dikasih kan?
Ya. Karena Allah Maha Pengasih, siapa aja dikasih kan? Orang yang taat dikasih sama Allah rezeki. Orang yang jahat juga dikasih sama Allah rezeki. Manusia dikasih makan. Binatang-binatang juga dikasih makan. Semua dikasih sama Allah. Cuma ingat, tidak semuanya disayangi. Ar-Rahim ya. Ar-Rahim itu penyayang. Enggak semua disayangi. Siapa emang yang disayangi? Yang disayangi hanya orang-orang yang beriman. Orang yang di dunia ini semua dikasih sama Allah. Baik orang mukmin, orang jahat, orang enggak beriman, kafir, binatang semua dikasih. Tapi enggak semua disayang. Gitu. Dikasih bukan berarti disayang. Dikasih mah dikasih aja, tapi disayangnya siapa yang disayang? Hanya orang beriman. Itu bedanya ya. Ar-Rahim, penyayang bagi orang beriman. Kalau kita beriman, kita dikasih juga, disayang juga gitu ya. Enak nggak? Kita dapat dua, dikasih juga, disayang juga. Kalau orang kafir, non muslim misalnya, atau orang-orang jahat, itu dikasih saja, tapi nggak disayang. Kalian pernah lihat di keluarga itu ada lima orang anak. Kata ibunya, yang satu dikasih, yang satu dikasih, yang satu dikasih, yang satu dikasih. Tapi ibunya tuh hatinya dongkol sama anak yang kedua, misalnya gitu. Tapi tetap dikasih, ya tetap dikasih. Dongkolnya kenapa? Karena anak yang kedua ini agak susah diperintah. Tapi mau nggak mau dia anaknya, dikasih aja, gitu ya. Belum tentu disayang gitu. Ada anak yang memang sulit dibilangin, dia tetap dikasih. Tapi orang tua murka biasanya gitu ya, tetap murka. Makanya kalau kalian sama orang tua tetap dikasih, tanya orang tua ngasih saya, dia sayang nggak sama kita gitu ya. Allah ngasih kita banyak yang dikasih sama Allah, tapi Allah sayang nggak sama kita ya gitu. Kita tahu nggak disayang Allah? Kita nggak tahu bakal disayang Allah terus atau hanya di dunia aja yang hanya dikasih, ya. Paham? Baik, lanjut. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Innallaha subhanahu wa ta'ala zayyana as-sama bil kawakib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zayyana menghiasi. Zayyana yuzayyinu, menghiasi as-samaa, langit, bil kawakib. Apa? Dengan bintang-bintang. Nah, kawakib ini bintang. Kaukab, kawakib. Ya, bintang. Zayyana itu menghiasi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghiasi langit dengan bintang-bintang. Wa zayyana, kalau sudah tahu zayyana yang tadi, enggak zayyana yang selanjutnya enggak usah ditulis lagi. Cukup kasih tanda aja. Tanda misalnya tanda Tanda center kasih tanda misalnya tandanya begini. Set gitu ya. Samain aja. Nah, berarti tandanya sama dengan yang sebelumnya. Kasih tanda sama dengan zayyana. Zayyana wa zayyanal malaikah, dan menghiasi malaikat itu, menghiasinya nggak usah ditulis lagi, zayyananya itu nggak usah ditulis lagi, kan sudah di depan ya nggak? Dan menghiasi malaikat udah tahu kan artinya, nggak usah ditulis, Jibril, apa? Dengan malaikat Jibril. Jadi Allah menghiasi para malaikat itu semuanya dengan malaikat Jibril. Luar biasa ya, malaikat Jibril ini berarti memiliki keistimewaan tersendiri di antara malaikat yang lainnya. Wa zayyanal jannata, apa? Wa zayyanal jannata, menghiasi surga ya. Bil hur wal qusur. Bil hur ini kalau nggak salah
hurin in dengan apa? Bidadari-bidadari ya. Wal kusur ini apa ya kusur? Nanti Bapak cari lagi, lupa artinya nih. Iya bidadari. Tandai kusur itu tandai kusur. Ya, nanti Bapak kasih cari. Yang jelas banyak ya dihiasi surga itu kan bidadari, dengan sungai, dengan bidadara ya, bidadara. Wa zayyanal anbiya dan menghiasi para nabi bi Muhammadin dengan Nabi Muhammad. Jadi dihiasi nabi itu dengan Nabi Muhammad. Nabi-nabi itu ada banyak ya. Nah, siapa yang paling istimewa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau menjadi menjadi nabi terakhir sebagai penghias para nabi. Berarti kan begitu istimewanya nabi kita ya. Wa zayyanal ayyam dan menghiasi ayyam hari-hari itu, ayyam itu hari-hari. Ayyam hari-hari. Biyaumil Jum'ah dengan hari Jumat. Tuh hari Jumat istimewa banget berarti kan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, hari-hari yang lain dihiasi dengan satu hari itu yang lebih utama buat bersolawat, buat sholat Jumat, buat istighfar, buat baca Quran dan sebagainya, buat sedekah. Ini hari Jumat. Wa zayyanal layali dan menghiasi malam-malam kita bilailatil qadar dengan malam Lailatul Qadar. Udah tahu lah itu mah, gak usah ditulis lagi. Jadi Allah menghiasi malam-malam kita itu dengan satu malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Wa zayyana syuhur dan menghiasi bulan-bulan. Syuhur itu syahrun, bulan-bulan. Bisyahri Ramadan dengan bulan Ramadan. Zayyana syuhur dengan bulan Bisyahri Ramadan. Wa zayyanal masajid dan menghiasi masjid-masjid bil Ka'bah dengan Ka'bah. Ya itu mah udah tahu, gak usah ditulis. Ya. Masa gitu doang nggak tahu. Wa zayyanal kutub. Apa kutub? Kitab-kitab. Kitab-kitab. Bil Quran. Apa? Al-Quran gak usah ditulis. Artinya udah tahu. Ya Allah, ya Rabbi. Nggak usah. Itu nanti kamu malah manja. Manja nantinya. Ya udah tahu nggak usah ditulis. Nggak usah takut lupa, berarti malas itu. Kasih rujuk aja, apa sih namanya? Kasih tanda. Ya, kasih tanda. Wa zayyanal Qur'an dan Allah menghiasi Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim. Tuh, berarti bismillah ini sangat-sangat istimewa. Nah, istimewa sekali. Oh ya, yang tadi itu Al-Qusur istana ya. Al-Qusur istana. Menghiasi yang hadis yang sebelumnya tadi ya. Menghiasi surga itu dengan bidadari dan istana. Al-Qusur ya. Dengan istana-istana. Dah. Tadi sampai mana tadi? Wa zayyanal Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah menghiasi Al-Qur'an ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah itu dari satu Qur'an itu berapa ayat tuh? 6.326 ayat itu. Satu ayat itu bismillahirrahmanirrahim sebagai penghiasnya. Luar biasa. Berarti bismillahirrahmanirrahim inti ya. Inti dari seluruh ayat-ayat yang ada. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam
nulis bismillah kan? Nulis bismillah. Menyampaikan kepada siapa? Ratu Bilqis untuk masuk Islam. Padahal Quran belum turun. Ya. Quran belum turun kan? Quran belum turun. Bismillah udah ada kan? Ya. Itu istimewanya bismillah. Berarti dari zaman dulu itu kan? Itu dikabarkan oleh Allah, kata Nabi Sulaiman, Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tuh ya, untuk dakwah kepada Siti, siapa? Siti Ratu Bilqis, ya Ratu Bilqis. Siti Bilqis. Untuk dakwah sama Ratu Bilqis cukup tulis bismillah di lempengan emas tulisnya ya. Masya Allah, luar biasa. Gara-gara itu jadi beriman. Nah, jangan remehkan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim jangan remehkan. Jangan sembarangan dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan bismillahirrahmanirrahim saja kita bisa merubah segalanya dengan bismillah. Man qala bismillahirrahmanirrahim, qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim, kutibasmuhu minal abror. Siapa orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kutiba, ditulis, ismuhu, namanya, ismuhu, kan namanya kutibasmuhu gitu kan, ismuhu, minal abror, dari golongan orang-orang yang baik. Golongan orang-orang yang baik. Kemudian wa bari'a minal kufri wan nifaq. Dan dia bebas dari kafir dan munafik. Nifaq, sifat munafik ya. Wa bari'a minal kufri wan nifaq. Ini syaratnya ngucapin bismillahnya jangan main-main ya. Karena orang Kristen aja, orang non-muslim aja bisa bilang bismillahirrahmanirrahim ya. Tapi orang Islam ucapin bismillahnya sungguh-sungguh ya. Maka dengan sungguh-sungguh mengucapkan bismillah dia terbebas. Ya, terbebas dari kafir dan munafik. Juga ditulis namanya dari golongan orang-orang yang baik. Orang yang baik itu apa? Ya semuanya. Orang yang soleh, solihin, para anbiya, para aulia, ya, para ulama, itu orang-orang abror ya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Nah kita ditulis nama kita tuh golongan orang-orang yang baik, orang yang jujur, ya, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli ilmu, ya, itu abror. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim, siapa yang berkata bismillahirrahmanirrahim, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, ini udah tadi ya. Dosa yang telah lalu diampuni. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qumtum, jika kalian berdiri, faqulu bismillahirrahmanirrahim, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita diri ini baca bismillah, kemudian apa? Baca salawat ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Fa innan nasa idza tabukum, maka sesungguhnya manusia idza tabukum, jika ingin menggunjing ya, menggunjing kalian, yamna'uhumul malak anzalik,
Yamna'uhum, maka malaikat maka akan mencegah mereka itu yang akan menggunjing. Siapa? Malakun, seorang malaikat, seekor apa? Satu malaikat gitu aja ya. Malakun itu malaikat. Malaikatun berarti banyak malaikat. Seorang malaikat. Malaikat bukan orang kan ya? Kok seorang malaikat ya? Satu malaikat gitu ya. Yamna'uhum, akan mencegah satu malaikat itu dari menggibah atau menggunjing. Jadi kalau kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan kita bersalawat ketika berdiri, maka ada satu malaikat yang akan mencegah orang-orang itu untuk menggunjing kita. Kan ada tuh, kadang-kadang orang-orang tuh suka iseng ya, mulutnya suka iseng, suka ngegunjingin kita terus, suka ngegibah, ngomong-ngomongin di belakang, ya, ngomong-ngomongin di belakang. Nah itu kalau orang itu sering baca bismillah dan baca sholawat, itu orang yang mau gibah dicegah sama malaikat. Jangan sampai orang itu ngomong-ngomongin, gitu, menggibah, menggunjing. Makanya kalau kita nggak mau digunjing, nggak mau digibahin, enak nggak sih digibahin? Nggak ya? Digibahin nggak enak, diomong-omongin di belakang. Kalau kita nggak mau diomong-omongin di belakang, cukup kita ucapin sering-sering Bismillahirrahmanirrahim dan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Itu ya, banyakin baca itu. Insyaallah kita terhindar dari digibahin orang. Oh, kalau digibahin orang tuh sakit ya. Sakit banget hati kita. Bayangin aja, masa dafa yang begitu soleh, digibahin sama teman-temannya. Apa katanya? Dafa itu kemarin itu dafa, sholat subuhnya aja 4 rakaat dia tuh. Wah. Dia tuh nggak belajar dia gitu kan? Nggak belajar, dia malas dia belajar. Gitu. Digibahin. Pokoknya walaupun benar sholat subuh 4 rakaat gitu. Padahal yang 2 rakaat itu sholat subuh, yang 2 rakaat sholat sunnah gitu kan? Iya. Ya, orang gibah itu kan apa aja diomongin, ya nggak? Kayak apa aja, pengen dia aja diomongin kalau orang gibah itu. Yang jelek-jelek terutama ya. Yang jelek-jelek terutama tuh paling seneng tuh ya. Tapi biasanya sih orang laki-laki itu nggak terlalu suka gitu ngomongin kejelekan temannya. Tidak pernah, Pak. Yang paling suka itu perempuan ya. Ya. Walaupun ini nggak merasa. Kalau orang laki-laki ngegibahin orang nggak ngerasa. Kalau orang perempuan ngegibahin kerasa. Kita lagi ngomongin orang ini tapi dilanjutin. Ini mah bukan ngomongin ya, katanya gitu. Kalau ini bukan ngomongin ya, ini mah kenyataan. Nah. Padahal kenyataan. Padahal yang ngegibahin ini kenyataan. Biasanya siapa yang begini? Mak-mak biasa gitu ya. Mak-mak tuh begitu. Kita ini bukan ngomongin dia, ini kenyataan memang begitu kenyataannya. Itu gibah, gibah ya. Kalau ngomongin yang bukan kenyataan namanya fitnah. Orang nggak nyuri dituduh nyuri. Nah, itu fitnah. Kalau orang memang nyuri terus diomongin nyuri, itu gibah gitu. Iya, dia nggak sholat subuh, diomongin dia nggak sholat subuh, gibah, ya. Memang dia nggak sholat subuh, kenapa diomongin? Udah diem-diem aja, gitu. Kalau dia sholat subuh, tapi diomongin kemana-mana, malas sholat subuh, nggak pernah sholat subuh, nggak pernah ke musola, misalnya gitu. Itu fitnah, gitu. Makanya hati-hati. Tuba liman syagolahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk sama kekurangan dirinya daripada kekurangan orang lain. Kan ada orang yang sibuknya sama kekurangan orang lain terus ya. Kalau ngelihat orang sedikit miring,
Buru-buru jadi informasi nih, tek gitu. Pengen disebarin kemana gitu. Hati-hati. Ini terutama yang perempuan ya. Bapak pesan sama yang perempuan. Kenapa katanya di perempuan itu di paling banyak di neraka gitu ya. Pertama dia memang mudah sekali tidak bersyukur sama suami. Ya. Mudah sekali tidak bersyukur sama suami. Suami kebaikannya itu udah 1.000.000 kebaikannya. Tapi begitu satu kali bersalah, hilang tuh 1.000.000 kebaikannya. Tuh, seperempuan kebiasaannya ya. Nah, kedua, menggibah ya, menggibah. Ini hati-hati. Emang nikmat banget kalau menggibah itu. Gak kerasa ya. Laki-laki juga banyak di neraka. Laki-laki banyak juga di neraka. Apa? Karena apa? Karena meremehkan perempuan. Ya laki-laki suka main-mainin perempuan. Punya istri, ngaku nggak punya istri. Kan? Kalau zaman dulu tuh punya cewek 1, ngaku nggak punya cewek. Kalau zaman dulu, sekarang nggak ada, nggak boleh punya cewek. Punya cewek 3, nggak punya cewek, jomblo katanya. Ya kan? Ini main-mainin cewek. Ya, akhwat. Ya. Udah punya cucu, ngaku masih jomblo. Ini laki-laki juga banyak dosa ya. Orang perempuan di rumah capek. Orang perempuan di rumah capek nggak dibantuin. Ya kan? Tugas laki-laki apa? Laki-laki tugasnya masak, nyuci piring, ngerawat anak. Itulah laki-laki. Nyari nafkah. Tugas laki-laki. Ngepel, nyuci piring. Tugas laki-laki. Pak, tugas perempuan apa, Pak? Tugas perempuan itu hanya di kasur, dandan. Udah itu aja. Ya, sama ngelahirin anak. Udah yang ngurus kita. Makanya harus berterima kasih sama perempuan. Nah, tugas perempuan itu, kalau perempuan di rumah nyuci, masak, ngepel, segala macam tuh perempuan, itu namanya kamu laki-laki dibantuin sama perempuan, sama istri kamu. Gitu. Terima kasih ya Dek, sudah bantu-bantu saya. Begitu. Harus ya kamu bantuin pagi-pagi nyediain susu buat istri. Tuh. Nyediain uang 1.000.000 tiap hari buat istri. Ya enggak? Emang tugasnya laki-laki itu banyak, ya Naya. Tugas laki-laki itu banyak. Termasuk ngedidik anak itu tugas laki-laki. Tugas laki-laki. Kenapa di Al-Quran banyak disebutkan komunikasi antara anak dan ayah kebanyakan? Ya kan? Surat Ali Imran. Komunikasi Imran, keluarga Imran kepada anak-anaknya. Surat Ibrahim, komunikasi Nabi Ibrahim sama anaknya Nabi Ismail. Surat Luqman. Luqman laki-laki kan? Komunikasi sama anaknya laki yang itu ya. Jadi kalau di situ komunikasi antara perempuan ibunya dengan dengan anaknya nggak diketengahkan kan? Maksudnya apa itu? Maksudnya Allah itu lebih membebankan pendidikan itu kepada ayah gitu. Salah kalau kita membebankan pendidikan anak itu hanya kepada ibu gitu. Paham? Makanya nanti jadi ayah harus bisa mendidik anak gitu. Paham? Ibu tugasnya di rumah aja, nggak boleh kerja ibu itu. Ibu itu nggak boleh kerja. Ibu itu kalau suaminya udah kerja, istri nggak boleh kerja. Udah di rumah aja. Mau suaminya gajinya 500.000 kek, mau suaminya gajinya 1.000.000 kek, mau suaminya gaji 10 juta kek, istri harus di rumah. Karena dia aurat kalau kemana-mana itu. Ya, syukur aja. Dek, hari ini abang nggak punya uang, nggak apa-apa bang, kita puasa. Gitu aja. Dek, alhamdulillah hari ini abang dapat uang 10 juta. Alhamdulillah dek, alhamdulillah bang, gitu ya. Kita taruh buat besok, bekal besok, misalnya gitu. Gitu ya. Ini jadi kemana-mana bahasanya nih. Tentang rumah tangga ini. Aduh. Tentang bismillah ya. Gibah ya, tentang gibah tadi ya. Jadi kalau kita ucapin bismillahirrahmanirrahim, maka kita bismillah dan sholawat, maka kita terhindar dari gibah. Nah, terus satu lagi. Waqala sallallahu alaihi wasallam,
Idza jalastum majlisan faqulu bismillahirrahmanirrahim. Idza jalastum, jika kalian duduk majlisan pada satu majlis, faqulu, maka katakanlah bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, dan membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna man fa'ala dzalika, maka sesungguhnya siapa yang melakukan itu, melakukan tadi ya ucapan bismillahirrahmanirrahim dan salawat ya, wakalallah, malakan, Allah akan apa nih, wakala ini mewakilkan kalau nggak salah ya, melindungi bisa. Hah? Fa'ina, maka sesungguhnya, inna kan sesungguhnya. Man fa'ala dzalika, man siapa fa'ala melakukan dzalika perbuatan itu, yaitu bismillahirrahmanirrahim, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan salawat. Wakalallah bihi malakan, apa namanya, wakala itu mengirim perwakilan ya. Wakala itu mengirim perwakilan, Allah mengirim perwakilan. Atau bisa jadi akan, maksudnya mencegah juga bisa ya. Bukan mencegah. Siapa namanya? Pokoknya intinya gini. Allah akan mengirim perwakilan bihi malakan, untuk dia itu malaikat gitu, malaikat. Bisa juga melindungi ya, wakalallah, Allah akan melindungi dengannya gitu. Yaitu dengan malaikat. Satu malaikat, yamna'uhum, mencegah mereka, orang-orang yang ada di majelis itu, mencegah orang-orang yang di majelis itu, yamna'un itu mencegah, minal ghibah, iya dari ghibah, hatta sampai la yagtabukum, sampai mereka itu tidak berbuat ghibah. La yagtabukum, mereka tidak berbuat ghibah atau menggunjing. Sampai mereka tidak berbuat ghibah atau menggunjing. Nah, ini ya. Jadi kalau kita di satu majelis, di sini nih kayak majelis ini nih ya, kita ngucapin bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita ucapin sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya kan setiap pertemuan itu wajib ada sholawat ya. Selain bismillah harus ada sholawat. Karena di mana ada majlis tidak ada sholawat, maka tidak akan turun keberkahan ya. Tidak ada berkah. Kamu misalnya taklim di rumah bertiga sama adik sama kakak, itu mesti ada bismillah, ada sholawat ya. Biar turun keberkahan di rumah. Kalau nggak ada salawat, nggak disalawatin, nggak berkah. Nah di sini maka orang yang melakukan itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka Allah akan melindungi atau mengirimkan perwakilan dengan satu malaikat yang mencegah. Mencegah siapa? Mencegah mereka dari ghibah. Sampai mereka tidak melakukan ghibah. Paham? Dah, mudah-mudahan ini bisa kita amalin ya. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Nih kita duduk begini. Kita baca bismillah, kita baca salawat. Insya Allah di luar sana nggak ada yang akan gibah kita, gitu ya. Perbanyak baca bismillah, perbanyak baca salawat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dari digibahi orang dan melindungi lidah kita dari menggibah orang lain juga, ya. Amin ya rabbal alamin. Al-babur rabi
Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nastaudi'uka bima 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi ya rabbal alamin. Allahumma inna nastaudi'uka bima 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.